Paris Show, Hotman Paris Show, Hotman Paris Show. Kembali lagi di Hotman Paris Show, masih bersama dengan bintang tamu kita Kartika Putri. Kalau tadi aku udah dengerin cerita dari Kartika, gimana titik balik dia menemukan kebahagiaannya baru sekarang. Sekarang kita juga mau denger cerita dari seseorang, katanya mantan narapidana, seniman tato yang sekarang sudah bertobat. Langsung saja ini dia Vino Wisnu Pratidina. Ngobrol-ngobrol dengan Mas Vino, kita saksikan dulu tayangan yang satu ini. Seniman bertaubat, julukan ini mungkin sering ditujukan pada pria asal Bandung, Vino Wisnu Pratidina. Memiliki masa lalu kelam tak menghalangi jalannya menuju hidayah. Pria yang akrab disapa Vino ini memutuskan berhijrah dan meninggalkan masa lalunya untuk menjadi lebih baik dan mendekatkan diri pada Tuhan. Bagaimana kisahnya menemukan titik balik kehidupan? Tetap di Hotman Paris Show. Nah itu dia tadi Viti dari Mas Vino. Sebelum kita membahas soal hijrah nih, tadi kan Lolita sempat sebutkan Mas Vino ini mantan seniman tato, terus mantan narapidana juga. Mas Vino, bener gak sih Mas Vino itu dulu pernah dipenjara katanya atas kasus penganiayaan? Kayak masih kriminal lu pernah? Karena ada tatonya dari sini sampai bawah. Berapa tahun di penjara dulu? Tuntutannya 3. Ya divonis berapa tahun? 1 lebih. Oh 1 lebih. Kau bilang tadi 4 tahun. Ya, kasus apa? Penganiayaan. Penganiayaan. Berarti kau di penjara benar 1 tahun? Ya. Oke. Terus habis itu apa? Keluar dari penjara ngapain? Keluar dari penjara merantau. Merantau kemana? Ke Bandung. Oke, terus mau mulai dengan penampilan tato kayak gini sejak kapan ini? Sebenarnya waktu di dalam itu udah bertato sih, cuman masih sedikit. Oke, kau belajar tato di penjara? Iya, di dalam. Oke, terus kapan kau mulai penampilannya seperti ini? Tato bahkan saya dengar kamu katanya suka kasih sedekah sama umat lain gitu. Nah itu gimana cerita titik baliknya? Apa yang mendorong kau berubah? Jadi sebenarnya titik balik saya itu ada teguran dari Allah. Yang mungkin caranya gimana kau rasakan apa? Ya, waktu dulu mungkin sudah pernah ditegur sampai dengan masuk penjara, tapi saya belum sadar gitu. Tapi akhirnya sampai dengan teguran itu terjadi ketika saya hampir kehilangan anak sama istri. Jadi maksudnya kehilangan kenapa? Karena mungkin kehidupan saya yang masih nggak benar, terus pergaulan yang nggak benar, akhirnya sampai dengan terjerumus. Sampai istilahnya menyakiti hati istri saya gitu. Oke, jadi mulailah kau berubah dengan cara apa mulai? Pada awalnya saya dengar kajian-kajian, waktu itu ada Ustadz Evi Effendi, Hanan Ataki, Handi Boni, Ustadz Abdul Somad. Ada salah satu Ustadz di Bandung yang beliau bisa menggerakkan hati saya untuk saya harus berubah nih. Oh, jadi itulah momentumnya. Ya, momentum. Dan terus kau langsung mulai dengan cara apa? Waktu itu saya datengin Ustadz itu, kebetulan beliau Ustadz Evi Effendi. Saya datengin beliau. Saya sampaikan keluh kesah saya, cerita saya, perjalanan hidup saya. Akhirnya beliau bilang udah ikut saya aja. Ikut beliau, masuk di dalam timnya. Jadi setiap beliau kajian saya ngikutin. Oh, kau semacam sambil belajar. Sambil belajar. Oke, berapa lama itu? Hampir sekitar setengah tahun. Setengah tahun kamu ikut Ustadz gitu? Ya, terus akhirnya saya bilang ke Ustadz Evi, Ustadz saya pengen pesantren, saya bilang gitu. Oke, pesantren mana? Belum, ini jadi saya punya keinginan untuk pesantren, tapi Ustadz Evi bilang cari yang bisa pulang pergi karena kamu punya anak istri yang harus tetap dinafkahin. Kalau mondok nanti istilahnya susah gitu. Oke, lu tahu nggak aku baru pulang dari pesantren mana? Belum tahu. Akulah satu-satunya orang Batak yang ceramah di pesantren Pondok Tebu Ireng. Oh, Tebu Ireng. Langsung disambut musola. Tempat saya. Di hadapan ribuan. Wow. Itu ada di YouTube saya. Di hadapan ribuan, ustadznya banyak,
bahkan di gerbangnya itu selamat datang Hotman Paris si putra Batak gitu loh. Wah. Saya ke Padang 3.000 orang. Serius. Ya Karena saya penggemar memang. Saya suka dengar ceramah Ustadz. Jujur, tadi 2 malam lalu masih saya dengar ceramahnya subuh. Abdul Somad. Ada satu yang saya dengar dari dia, yang saya akui. Dia bilang, ilmu itu ibarat kamu masuk laut. Semakin masuk kau dari pinggir laut semakin dalam, semakin kamu sadar, Iwan, tidak ada apa-apa. Ilmu itu masih banyak yang itu. Oke. Terus mulailah kau bertobat di situ. Ya, mulai Oke, habis itu kau pulang dari pesantren ngapain? Sebenarnya sih nggak sempat mondok ke pesantren. Jadi Ustadz Evi Effendi merekomendasi ke salah satu ustadz yang dia pengasuh pondok pesantren Manbaul Huda waktu itu di Cijaura. Jadi saya telepon ke ustadznya, Ustadz saya pengen belajar agama gitu. Syaratnya apa aja? Terus mesti bayar nggak? Beliau bilang nggak usah bayar, syaratnya cuma cukup niat aja. Satu waktu malam hari hujan, saya datang jauh dari rumah naik motor ke pesantren Manbaul Huda, ngobrol sama ustadznya duaan. Nah, dari situ sharing sampai dengan pertama kali seumur hidup saya selama 37 tahun bisa nulis Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bisa nulis atau bisa hafalin? Bisa nulis. Dengan tulisan Arab ya. Yeah. Mas Vino kan penampilannya kalau dilihat dari luar ada tatonya di mana-mana. Pernah dapat perlakuan yang aneh nggak sih kalau datang masuk ke masjid? Sering. Gitu? Ya sebenarnya kalau dibilang lucu-lucu, kalau nyakitin juga nyakitin. Gitu. Oke, jadi kedamaian hatimu itu sudah mulai terbentuk di situ. Itulah momennya. Ya. Oke, tapi saya dengar kamu buka usaha tato. Kamu tato perempuan dengan bagian-bagian sensitif. Bahkan katanya terjadi cinta sesaat atau cinta asmara. Benar nggak itu? Ya itu benar. Itu sebelum kau tobat atau sesudah tobat? Sebelum. Oh, sebelum tobat. Belum dong. Sebelum kau tobat sudah berapa cewek kau tato? Aduh, kalau tato yang benar sama tato yang lain-lain. Kan itu ditato tuh. Ditato tuh nyeri itu sih. Lebih sakit hati sih sebenarnya. Oh my god. Lebih sakit ditinggalin ya. Lu jangan banyak ngomong lu, cemburu gua ah. Udah nggak boleh, udah kau kerja. Itu aspri gua jangan nih nanti kau jadi naksir sama dia. Oke, sekarang sesudah kau menemukan kilas badik dalam hidupmu, saya dengar kau juga suka sedekah sama umat. Gimana caranya? Iya, jadi gimana caranya? Begitu saya berhenti nato, yang tadinya semua serba kecukupan, akhirnya semuanya drop. Bahkan untuk anak saya yang kecil minta jajan 2.000, saya nggak bisa ngasih karena nggak punya uang sama sekali. Oke, terus? Akhirnya saya berpikir di saat kita jatuh, tetap harus ada yang bisa membangkitkan semangat kita sendiri gitu. Akhirnya ada salah satu teman bilang, udah daftar ojek online aja gitu kan. Jadi kau ngojek tiap hari? Ya, akhirnya saya mulai daftar ojek online. Begitu selesai daftar, saya nazar gitu setiap hari Jumat untuk order yang bayarnya tunai saya gratisin semuanya. Jadi kau bawa orang gratisin? Gratis. Itu bagian dari kilas balimu, bagian dari apa? Kau sudah mulai agamis atau apa? Sebenarnya kalau saya sih yang dulunya justru banyak merugikan orang, menzolimi orang, sekarang saya berusaha untuk bisa memberikan manfaat biar kata mungkin semacam nebus dosa kamu masa lalu. Seperti itu. Oke. Wow. Dan sesudah kau memilih kilas Bali itu, merasa nggak ada kedamaian dalam hatimu, artinya bahagia? Ada, ketenangan ada. Ketenangan ada ya? Karena soalnya setahu aku tuh kalau kita melakukan kebaikan sama orang lain, sebenarnya kita bukan lagi baik sama orang lain, tapi sebenarnya Bang secara tidak langsung kita sedang baik dengan diri sendiri gitu. Nah, jadi gimana kalau kita melakukan kebaikan sama untuk orang lain itu sebenarnya bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri gitu. Kalau gitu aku udah ribuan kasus di Kopi Joni gua bantu gratis. Tapi makanya Abang hidupnya akhirnya happy gitu, ada kebahagiaan. Karena sebenarnya ya kebahagiaan itu tuh yang Abang kasih ke orang lain, tetapi akhirnya balik lagi ke diri sendiri. Tapi aku tetap. Apa tuh? Kok itu makin bahagia kalau ada kayak gini. Aduh. Dong.